Lin Tiengkung diharapkan menjadi satu kebutuhan. Hmm. Itu gimana itu kira-kira? Ya, kami ingin meyakinkan ya bahwa sebetulnya kebutuhan harian itu artinya kan harus layaknya kita makan lah, ya gitu ya. Ini sehatnya nih ya. Iya, dari kebutuhan ya. sehatnya. Jadi harus kebutuhan harian itu artinya kalau dia tidak ikut itu semacam ketagihan atau kewajiban bahkan ya. Adiktif nih jadinya. Iya, jadi kalau tidak melakukan itu ada rasa wah saya belum makan nih. Seperti itu. Kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel. Kesempatan yang luar biasa ini, cerah betul, kita berada di kampus IPB, Institut Pertanian Bogor, dalam rangka menghadiri acara Lin Tiengkung yang dihadiri pula oleh sekitar 630 orang. Pagi ini kita berkesempatan dengan Prof. Iwan Riawan. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Prof, ini kenapa acara sebesar ini ada di kampus ini? Kenapa ini latar belakangnya? Latar belakangnya kalau boleh saya sampaikan begini. Setiap Sabtu saya sebagai instruktur Lin Tiengkung, setiap Sabtu ada latihan. Saya melatih di sini. Nah itu sementara ini pesertanya adalah pegawai. Bahkan kebanyakan juga pensiunan pegawai. Ya, pensiunan pegawai. Nah, kenapa seperti itu barangkali sebagaimana Lin Tiengkung sama-sama tahu ya. Jadi peminatnya baru di lansia nih. Baru di lansia. Jadi belum menyeluruh ke yang lebih muda ya gitu. Walaupun saya terus terang saya punya obsesi Lin Tiengkung ini bisa masih kampus. Ya, sehingga teman-teman yang muda ini sudah mengenal Lin Tiengkung. Tapi dengan cara pastilah kalau lingkungan kampus harusnya sudah dengan basic pengetahuan ya barangkali. Jadi siapa tahu bahkan ada di tempat lain saya kira ada yang mencoba mahasiswa meneliti tentang Lin Tiengkung, beberapa aspek tentang Lin Tiengkung ya saya kira. Nah saya juga ingin begitu tadinya. Tapi kita harus bersabar memang, Dok ya. Bersabar dalam arti sekarang yang baru berminat adalah masih lansia, ya belum banyak. Tapi saya coba pelan-pelan, gitu. Seperti Dok tadi lihat tadi, ada ibu yang usianya 84 tahun, ya itu peserta kami di sini. Beliau juga sesepuh IPB, ya suami beliau memang juga yang membangun atau yang mengawali pasca sarjana di IPB beliau, Profesor Edi Guharja. Nah itu bukan main kalau menurut saya. Ibu itu rajin sekali. Gitu ya. Jadi kalau karena nuansa pendidikan ilmiah gitu ya. Sementara Lin Tiengkung kan making people healthy. Berarti kan healthy itu sehat untuk semua orang. Berarti bisa ya. Nah, Prof, menghadapi hal-hal pertanyaan-pertanyaan ya, kadang-kadang kita pertanyaan-pertanyaannya ilmiah atau siapa karena background yang nanyanya mungkin orang university juga. Nah, bagaimana ini menyiasati Lin Tiengkung ini untuk masyarakat ini sementara yang nanyanya orang-orang akademisi? Ya kita kan biasanya juga melihat ketika kita ada peserta nih, mungkin sering kita dengar ada placement test ya, atau ada levelisasi, ya ada segmentasi barangkali ini segmen yang mana nih, gitu. Jadi kita tidak bisa pukul rata memang, ya. Jadi ketika misalnya sebagian besar banyak orang yang katakanlah paham mengenai secara saintifik dia lebih tahu gitu ya. Nah, itulah kembali kepada instruktur kita, Pak Dok ya. Instruktur kita itu harus juga di-upgrade mengenai pengetahuannya. Bukan hanya Lin Tiengkungnya nih ya, berarti pengetahuannya pula ya. Pengetahuannya supaya bisa mengawinkan tuh antara Lin Tiengkung dengan pengetahuan yang dia miliki. Oleh sebab itu, si instruktur ini harus paham tentang Lin Tiengkungnya sendiri pasti ya. Terus ada
ilmu penunjang yang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau ada sedikit mengenai barangkali fisiologinya seperti apa gitu ya, gerakan-gerakan seperti itu arahnya kemana gitu. Jadi supaya peserta kita tuh yakin bahwa ini bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Gitu ya, karena di sini ya, jadi keilmuan harus main, harus berperan maksud saya begitu. Tapi tentu saja sesuai porsinya. Itu saya kira Dok. Ya. Kalau lihat tadi ada testimoni gitu kan, itu kan dahsyat ya, orang bisa mengemukakan seperti itu, dan ini kan real ya situasinya. Prof, tadi dikemukakan juga Ling Tieng-Kung diharapkan menjadi satu kebutuhan. Itu gimana itu kira-kira? Ya, kami ingin meyakinkan ya bahwa sebetulnya kebutuhan harian itu artinya kan harus layaknya kita makan lah, ya gitu ya. Ini sehatnya nih ya. Iya, sehatnya. Jadi harus kebutuhan harian itu artinya kalau dia tidak ikut itu semacam ketagihan atau kewajiban bahkan ya. Adiktif nih jadi. Iya, jadi kalau tidak melakukan itu ada rasa wah saya belum makan nih. Seperti itu. Nah ini ada testimoni seperti itu. Jadi kebetulan seorang saintis juga yang menyatakan itu gitu kan. Sekarang statementnya itu begitu. Jadi Ling Tieng-Kung sudah menjadi kebutuhan harian kami, bukan kita, kami lagi ya, suami istri. Gitu. Jadi pas kalau menurut saya. Gitu ya, gitu. Jadi dari ilmu Ling Tieng-Kung gitu ya, ada masyarakat yang udah ikut, ada yang belum. Jadi sampai terjadi pembiasaan di masyarakat itu untuk pola hidup sehat. Sejalan dengan program pemerintah juga. Betul. Nah ini kebetulan ada di university. Prof, sebelum mengakhiri ini, ada take home message gak untuk akademisi atau sivitas akademika gitu yang ada di university kira-kira? Ya, itu ya seperti tadi saya terobsesi Ling Tieng-Kung ini masuk kampus. Masuk kampus. Tapi tentu saja sesuai porsinya ya, pelan-pelan barangkali. Sekarang yang saya coba, sayangnya kebetulan Pak Rektor hari ini tidak berkenan hadir karena berhalangan hadir ya. Tapi salah satu misi dari kita ya barangkali dari Ling Tieng-Kung sudah saya coba masukkan ke beliau. Paling tidak beliau tidak bertanya terlalu berat ya, bahwa apa sih itu Ling Tieng-Kung, ngapain itu Ling Tieng-Kung. Sudah ada bayangan. Saya coba sedemikian rupa agar beliau bisa memahami dengan mudah gitu kan. Saya kira kalau beliau kan sebagai saintis ya Pak, tidak sesusah orang awam biasa ya. Pasti referensinya sudah langsung nyambung gitu, pasti gitu ya. Jadi saya yakin sekali. Nah, obsesi tadi itu kenapa saya sasar ke pucuknya? Karena kalau sudah pucuknya dapat, insya Allah ke depannya juga ke bawahnya juga dapat. Itu sebetulnya. Baik. Gitu, ya. Pemirsa, kesempatan yang luar biasa pada hari ini, Ling Tieng-Kung goes to campus. Kita doakan sama-sama. Semoga AMS TV Channel bisa betul-betul bermanfaat dalam rangka ikut berkontribusi ya, membuat kampus jadi lebih sehat. Tentunya hasil akhirnya nanti akan jauh lebih produktif lagi. Amin. Baik, kembali dengan Dr. Ahmad Mediana, AMS TV Channel, sharing is caring, like and subscribe.